Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Alik Syahputra dengan NPM 2208260232. Di sini saya akan membahas suatu penyakit endokrin dengan judul ketoacidosis diabeticum. Kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Ketoacidosis diabeticum atau bisa kita singkat sebagai KAD adalah komplikasi kegawat daruratan akibat diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Kondisi ini ditandai dengan hiperglikemia, dehidrasi, dan adanya keton urinaria. Nah, sementara untuk etiologi ketoacidosis diabeticum itu seringnya disebabkan oleh infeksi, penyakit penyerta, dan kepatuhan minum yang buruk pada pasien diabetes mellitus. Sementara untuk faktor risikonya, itu terdapat 3 faktor risiko dan juga faktor risiko lainnya. Namun yang paling sering itu terjadi pada usia faktor risiko ketoacidosis diabeticum meningkat setelah usia 5 tahun pada anak-anak dan menetap pada kelompok usia 13 dan 25 tahun. Setelah itu, risiko KAD menurun seiring dengan pertambahan usia. Penyakit penyerta seperti kejadian cerebrovaskular, pankreatitis, infark miokard, dan infeksi seperti pneumonia dan infeksi saluran kemih diketahui juga bisa menjadi faktor pencetus dari ketoacidosis diabeticum. Kadar HbA1c yang tinggi berhubungan dengan angka KAD yang tinggi pada usia berapapun. HbA1c antara 7,5 hingga 8,9 memiliki risiko 2-4 kali lipat pada KAD, dan HbA1c di atas 9 memiliki risiko 8 kali lipat. Nah, sementara itu, untuk patofisiologi pada kasus ketoacidosis diabeticum, itu yang mendasari adalah penurunan aktivitas insulin yang bersirkulasi, disertai adanya peningkatan kontraregulator hormon stres seperti glukagon, epinefrin, norepinefrin, kortisol, dan growth hormone. Jika tidak terdapat insulin seperti diabetes mellitus tipe 1, atau jika hormon kontraregulator seperti kortisol, katekolamin, dan glukagon itu semakin tinggi, seperti adanya penyebab penyakit akut, maka penyerapan glukosa ke dalam sel akan menurun dan memerlukan substrat energi alternatif. Defisiensi insulin meningkatkan aktivitas hormon lipase sensitif, yang mana hal ini menyebabkan pemecahan trigliserida dan pelepasan asam lemak bebas. Asam lemak bebas inilah yang membentuk asetil koenzim atau asetil CoA akibat oksidasi beta dan memasuki siklus trikarboksilat asid, yang mana konsentrasi asam lemak bebas ini tinggi. Pada kondisi defisiensi insulin, maka siklus TCA akan kolan dan asetil CoA dikonversi menjadi keton pada hepar. Pada kondisi inilah akumulasi dari keton menyebabkan acidosis metabolik dengan anion gap yang tinggi yang terlihat pada ketoacidosis diabeticum. Untuk anamnesisnya sendiri, itu KAD berkembang dengan cepat dalam waktu yang singkat, umumnya dalam 24 jam dan pasien tidak menyadarinya. Gejala dari hiperglikemi adalah poliuri, polidipsi, dan polifagi, serta penurunan berat badan juga kita temui pada kasus ketoacidosis diabeticum. Gejala lain adalah mual muntah, nyeri abdomen, kelemahan, dan pada kasus yang berat seperti gangguan kesadaran. Selain menggali tentang gejala penyakit, kita juga harus mengetahui apakah adanya riwayat penyakit diabetes mellitus pada pasien, seperti diabetes mellitus 1 dan diabetes mellitus 2. Pada pemeriksaan fisiknya, kita akan menemukan adanya tanda-tanda dehidrasi seperti turgor kulit yang menurun, pola nafas yang kusmaul, serta takikardi. Pada keadaan yang lebih berat lagi, akan kita temukan seperti hipotensi, shock, dan gangguan kesadaran yang sering sekali terjadi. Kesadaran dapat bervariasi dari sadar, penuh, ataupun letargi, bahkan ke koma. Tanda dan gejala penyakit pencetus dapat terlihat dan perlu dicari pada setiap kasus. Infeksi merupakan pencetus yang paling sering, namun demam seringkali tidak ditemukan. Pasien dapat menjadi normotermi ataupun hipotermi karena vasokonstriksi perifer akibat hipovolemia. Sementara untuk pemeriksaan penunjangnya, kita akan bisa menemukan adanya kita perlu melakukan evaluasi laboratorium awal meliputi pengukuran glukosa, kreatinin, serum keton, nitrogen, elektrolit, osmolaritas, urinalisis, keton urin dengan dipstik, serta analisa gas darah dan pemeriksaan darah lengkap dengan hitung jenis leukosit, foto polos dada, pemeriksaan sputum, dan kultur darah yang dapat dilakukan sesuai indikasi untuk mencari pencetus dari KAD. Pertama itu adalah keton. Keton predominan pada darah adalah beta hidroksibutirat, sedangkan pada urin adalah hasil pemecahannya adalah asetasetat. Dan juga kita harus mengetahui pada pasien KAD itu sering sekali ditemukannya defisit pada volume cairan ekstraseluler yang umumnya rentang 5-10% dari berat badan.
Sementara untuk anion gap-nya, akumulasi dari asam keton terbentuk dari peningkatan anion gap asidosis metabolik. Anion gap dikalkulasi dengan mengurangi konsentrasi natrium dengan jumlah dari konsentrasi klorida dan bikarbonat, dan anion gap adalah sekitar 12 hingga 5 mili ekuivalen per liter. Namun beberapa laboratorium mengukur konsentrasi natrium dan klorida menggunakan elektroda ion spesifik yang mengukur konsentrasi klorida plasma 2-6 mili ekuivalen per liter, lebih tinggi dibandingkan dengan metode sebelumnya. Nah, pada analisa gas darah juga direkomendasikan pada evaluasi inisial pasien dengan KD. Namun, hal ini memerlukan alat yang mahal dan tidak tersedia pada pusat pelayanan. Nah, selanjutnya itu pada kasus kita akan melakukan pemeriksaan gula plasma, itu digunakan untuk mengetahui apakah memang ada hubungannya dengan kasus diabetikum. Sementara untuk pemeriksaan sputum, fotopolis dada, kultur darah itu digunakan untuk mengetahui indikasi yang disebabkan oleh infeksi. Selanjutnya itu untuk tata laksananya, kita harus mengetahui dari tujuan apa tata laksana yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah memperbaiki ketoasidosis, meningkatkan volume sirkulasi dan perfusi jaringan, koreksi bertahap dari hiperglikemia dan hiperosmolaritas, koreksi dari ketidakseimbangan elektrolit, dan identifikasi dan terapi adekuat untuk kondisi komorbid. Nah, untuk penata laksanaan ketoasidosis diabetik meliputi pemberian insulin dan koreksi cairan dan elektronik yang abnormal seperti hiperosmolaritas, hipovolemia, asidosis metabolik, dan hipokalemia. Sementara untuk prognosisnya, prognosis pada kasus ketoasidosis diabetikum itu keterlambatan penanganan ketoasidosis diabetikum akan meningkatkan risiko kematian. Oleh karena itu, diagnosis dini dan penanganan yang cepat dan tepat dalam waktu 6 jam pertama sangat penting untuk menurunkan risiko kematian ini. Penderita dengan DKA meningkatkan risiko kematian. Sementara untuk komplikasi yang paling sering terjadi pada ketoasidosis diabetikum adalah hipoglikemia dan hipokalemia yang terjadi akibat tata laksana dengan insulin yang terlalu agresif. Hipokalemia juga dapat terjadi akibat terapi bikarbonat. Selain itu, edema cerebral, hipoksimia, edema pulmonokardiogenik, dan trombosis juga merupakan komplikasi dari KAD. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.